Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Masya Allah, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Nabi mencontohkan, ternyata beliau itu justru yajtahidu fil asril awakhir, lebih bersemangat ya, bermujahadah, sungguh-sungguh serius, bahkan melebihi hari-hari sebelumnya. Kadang-kadang kita terbalik, di awal semangat, euforia, buku-buku, tapi di akhir tidak. Tapi Masya Allah, Nabi yang contohkan adalah justru di akhir Ramadan, beliau sangat-sangat bersemangat gitu. Apalagi Allah kasih door prize gitu ya, bonus dengan adanya Lailatul Qadar yang Masya Allah khairum min alfi syahr. Nggak main-main, nggak sembarangan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, bayangin. Maka ini waktu yang sangat baik ya, momentum untuk meningkatkan semangat, giroh, ya kan, agar kita bisa lebih baik dalam beribadah, terutama di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kesungguhan beliau itu terlihat dari ada 3. Aisyah langsung menyaksikan. Pertama ada istilah syadda mi'zarah. Nabi sudah mulai mengencangkan, mengokohkan ikat pinggang sabuknya. Ini bukan arti hanya untuk berdiri kokoh, tapi lebih kepada ternyata ini sangat sangat santun, sangat tidak vulgar, bahwa Nabi pun di malam-malam terakhir sebelum Ramadan tidak lagi tidur dengan istri-istrinya, lebih fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi juga terlihat bagaimana wa ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Bisa dipastikan, bisa jadi ya, Nabi itu nggak lagi tidur di malam hari, fokus ibadah, menghabiskan tiap detik malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sebelum 10 terakhir ada tidur gitu kan, tapi malam-malam itu menghidupkan malam semuanya. Nah, yang ketiga, Aisyah juga menyaksikan Nabi wa aiqaza ahla. Nabi kemudian mulai membangunkan keluarganya. Nabi nggak mau ke surga sendirian, tapi bawa keluarga, bawa umatnya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar itu luar biasa. Tetapi penting diingatkan, ternyata Lailatul Qadar yang hebat itu bukan tujuan kita. Kenapa? Karena tetap kita nggak boleh bergeser sedikit pun. Allah ghayatuna lillahi ta'ala. Tujuan kita ada hanya Allah. Allah tujuan kita, jangan Qadar. Kalau ada yang hebat daripada itu, Allah kasih sebenarnya. Ini persis seperti sebuah ilustrasi seorang kakek ya, melihat cucunya mulai puasa, dia kasih stimulus, perangsang, penyemangat, motivasi. Silakan puasa yang benar ya, full ya, syahrun 1 bulannya. Nanti kasih hadiah. Kamu mau punya apa? Mau pengen sepeda? Kayak kasih hadiah. Nah, pertanyaannya, sepeda bukan tujuan, tetapi tujuannya agar cucunya full puasa sebulan penuh. Nah, Qadar itu sebenarnya bukan tujuan, tapi lebih kepada perangsang, stimulus, penyemangat agar kita benar-benar terus-menerus beribadah. Karena Allah tahu karakter kita. Kadang-kadang cepat jenuh, jemu, bosan, kadang-kadang futur, na'udzubillah. Tapi lagi-lagi Allah kasih hadirkan justru di akhir, bukan di awal. Bahkan dirahasiakan pula lagi dengan adanya Qadar. Maka ini penting kita gapai. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang perlu kita amalkan? Setidaknya ada beberapa amalan. Pertama, cepat aja. Pertama itu adalah berpenampilan terbaik. Kenapa? Karena ini ibadah satu-satunya yang Allah dengan tegas, lugas, jelas, fa innahu li, puasa untukku. Nggak ada satupun ibadah yang kemudian Allah bilang untuknya, tapi ini puasa Allah bilang untuknya. Maka karena untuknya ini sangat baik untuk mempersiapkan atau mempersembahkan yang terbaik juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai dari berpenampilan terbaik. Tamim Ad-Dari ini menarik. Tamim Ad-Dari itu malah membeli baju pakaian yang bahkan 1000 dirham. Kalau kita konversikan tuh hari ini mungkin tidak kurang dari 100 juta rupiah harga pakaian yang untuk dia pakai dalam menanti, memburu, mencari Qadar. Dia ingin berpenampilan necis terbaik di hadapan Allah dan para malaikatnya. Ini yang pertama. Artinya bukan nggak mungkin ya kalau kita sudah punya baju baru ya, pakaian, jubah, pakai malam-malam ini sampai malam terakhir. Yang kedua, itikaf. Itikaf luar biasa. Kita tebus kelalaian kita, mungkin 11 bulan yang lalu banyak masalah, banyak lalai, banyak alfa, ini tebus dengan itikaf. Nabi contohkan itikaf itu luar biasa. 10 malam itikaf. Bahkan di tahunnya wafat, 20 hari malam dengan itikaf. Kita itikaf, kita hidupkan malam dengan itikaf. Kemudian yang ketiga, pastikan Isya sama subuh berjamaah. Kenapa? Nabi bilang, siapa yang sholat Isya sama subuh berjamaah,
Kana lahu qiyamul lailah, seperti orang yang sholat semalam suntuk luar biasa. Yang keempat, pastikan tarawih. Jangan sampai bolong, jangan sampai pas bolong itu pula Lailatul Qadar. Wah, sayang sekali, rugi sekali. Lalu yang kelima ada tilawah tengah malam sebagai syarat mutlak Allah terima, Allah kasih kita syafaat Quran. Yang berikut ada sedekah tengah malam, luar biasa. Tengah malam itu luar biasa. Itu adalah amalan yang malaikat nggak sama melakukannya, kagum malaikat gitu kan. Nah yang terakhir ada doa khusus, ini penting, doa khusus, doa rahasia, doa yang keluarga Nabi sebenarnya, privasi sekali. Aisyah pernah bilang gini sama Nabi, wahai Nabi, kalau aku tahulah malam ini ada qadar, apa yang aku baca? Ma aku rufiha. Dia mengatakan kuli, wahai Aisyah, baca kamu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf, engkau suka cinta kepada orang yang mau minta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya mampu dengan izin Allah meraih keberkahan, keberlimpahan dahsyat atau qadar, sehingga nanti ketika yaumul mizan lebih beratlah timbangan pahala daripada dosa. Allah bersawab, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki sejatinya bukanlah harta milik kita sepenuhnya, tetapi ada hak saudara-saudara kita yang bercampur dari harta kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta-harta mereka, dengan itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka. Ternyata zakat bukanlah soal kewajiban, tapi zakat adalah jalan untuk menjemput keberkahan harta kita dan memastikan berkembang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melalui penyaluran di Lasnas IKADI, maka Anda telah memilih lembaga yang tepat, profesional, sesuai dengan kebutuhan umat. Mari kita bersama menjadikan Lasnas IKADI sebagai tempat sedekah, infak, dan zakat kita. Insya Allah akan bermanfaat kepada umat dan tepat sasaran. Zakat adalah bukti cinta kepada Allah dan kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.